Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Penghormatan saya kepada pimpinan daerah Nahdlatul Fatah dan penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh heboh ini, izinkanlah saya menyampaikan syarahan yang berjudul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayna wa huwa indallahi azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu adalah masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui
melalui media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat itu bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan. Melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, para produser hoax itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga intern umat Islam terjabik-jabik akibat keresahan hoax. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi hoax. Mereka bernari-nari di atas mayat COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan berita palsu tentang COVID-19 dan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat serta mengeluarkan triliunan rupiah untuk mengatasinya. Itulah realitas yang kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Hadirin yang berbahagia, kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya yang pertama, hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap petuah koperasi serta usaha jadi atas dugaan penyebaran hoax bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju hadirin? Yang kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar hoax. Liputan 6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus hoax selama masa pandemi. Antara lain bahwa virus COVID-19 adalah virus buatan, bisa menular melalui udara, bisa mati di ruangan panas, dan vaksin COVID terbuat dari bahan babi serta bisa menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu yang pertama menyesatkan dan mempengaruhi masyarakat serta merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif.
yang tersebut.